Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, ya, inilah akrah an ara ahadakum. Aku benci banget, ya, melihat orang, ya, ya, dari kalian menganggur. Ya. Jadi Umar tuh nggak suka sama orang yang kerjanya tidak ada pekerjaan, menganggur. Subhanallah. Sampai dia mengucapkan subhanallah. La fi amali dunya wala, ya, amali akhirah. Orang itu bekerja untuk dunia tidak, bekerja untuk akhirat juga tidak, ya. Padahal setiap amal itu akan dibalas, tapi dia tidak beramal, ya. Untuk dunia enggak, untuk akhirat enggak. Ini orang yang dibenci oleh Umar bin Khattab. Ada dalam kitab Khilyatul Auliya, ya, yang ditulis oleh Abu Nu'aim. Kemudian pesan tersirat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa kelelahan dalam amal soleh baik dari kemalasan, ya, lebih baik dari kemalasan yang sia-sia. Ya. Jadi lelah karena bekerja itu lebih baik daripada malas yang sia-sia. Ya. Makanya kita diajarkan, ya, oleh Rasul doa berlindung dari sifat malas, ya. Allahumma inni a'udzubika, ya, minal hammi wal ajzi wal kasali wal jubni. Itu diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari sifat malas. Sebab kadang-kala kita sering dikalahkan oleh yang namanya malas, ya. Ya, malas, ngantuk, apalagi, ya, capek, itu sering kita dikalahkan oleh itu, ya. Kemudian yang selanjutnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dia kemudian berkata, ya, ata'ab bi ta'atillah rohah, ya, fil akhirah wa tafrid, ya, fiha ta'ab fil akhirah. Lelah dalam taat kepada Allah, lelah dalam ibadah kepada Allah, lelah dalam beramal soleh, itu, ya, buahnya adalah istirahat di akhirat. Jadi jadikan istirahat akhirat itu tempat istirahat, ya. Jangan dijadikan tempat berlelah-lelah, ya. Sebaliknya, lalai dari ketaatan adalah kelelahan di akhirat. Jadi kalau taat, insya Allah istirahat di akhirat. Tapi kalau tidak taat, maksiat, di sana nggak bisa istirahat, ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kelelahan yang dirasakan dalam ibadah, menuntut ilmu, atau dalam mencari nafkah yang halal, jika lillah diniatkan karena Allah, akan diganti dengan kenikmatan yang abadi di akhirat. Bukan hanya istirahat, tapi juga nikmat, ya. Nikmat itu, ya. Kemudian ubah lelah menjadi lillah. Jangan hanya capek karena dunia, tapi capeklah karena akhirat, ya. Jadi ada orang yang dunia capek, ya, kerja keras, tapi akhirat, ya, lalai, ya, abe, santai. Nah, enggak, ya. Jadi kalau akhirat itu kemudian kerja keras, maka untuk dunia kerja keras, maka untuk akhirat harus lebih daripada itu, ya. Kenapa? Ya, semua yang diniatkan untuk Allah itu tidak akan sia-sia, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Sesungguhnya, ya, salatku, ibadah hajiku, ibadah kurbanku, akikahku, ya, kemudian waktu hidupku, waktu matiku, semuanya karena Allah azza wa jalla, ya. Kemudian yang selanjutnya, ubah lelah menjadi lillah dalam ibadah dan amal soleh agar bertemu Allah, ya. Jadi kita ingin istirahat dengan tenang, kita ingin hidup nikmat, tapi dalam waktu yang sama kita juga ingin bertemu dengan Allah, ya. Jadi rugi masuk surga tapi tidak ketemu dengan Allah, kan? Istirahat tapi tidak ketemu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha indah, ya. Jadi surga itu bikin ridho, bikin puas. Kenapa? Indah banget itu. Tapi yang menciptakan surga jauh lebih indah. Makanya penghuni surga itu tidak hanya masuk surga, tapi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Harus mendapatkan kepuasan, ya.
Kemudian diantaranya dengan mendapatkan bonus. Apa bonusnya? Bonusnya itu bertemu dengan Allah, kemudian melihat Allah. Ya. Jadi paman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja yang berharap ya bertemu dengan Robnya itu Allah, lakukan dua hal. Pertama, falyamal amalan solihah, maka hendaklah dia beramal soleh. Amal dengan mengikuti aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulnya, itu amal soleh itu, yang dijelaskan oleh para ulama ya, yang soleh. Ya. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ada, tidak melakukan kesyirikan dalam beribadah kepadanya ya, dengan seorang pun. Jadi bisa jadi ada orang yang dikultuskan ya, bukan hanya benda-benda keramat, bukan hanya kuburan-kuburan keramat. Ada orang yang masih hidup kemudian dikultuskan, itu dikultuskan, ada itu ya. Kemudian ubah lelaji menjadi lillah untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Di mana? Di sorga nanti ya. Jadi ada kebahagiaan yang hakiki, yang benar-benar bahagia, dan kemudian abadi, bukan sesaat tapi selamanya. Sementara di dunia kullu man 'alaiha fanin, semua yang ada di dunia itu fan, bakal rusak, bakal binasa, bakal hilang ya. Jasadnya hilang ya, dimakan tanah ya. Kemudian yang selanjutnya ya, tidak ada lelah dan letih di surga. Ini yang dimaksud dengan kebahagiaan yang hakiki dan abadi ya. Sebab yang namanya lelah dan letih itu mengurangi kebahagiaan ya. Jadi bukan hanya sakit, tapi juga tidak bahagia. Kenapa? Karena lelah dan letih. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 48 ya, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha ya bimukhrajin ya. Penghuni sorga itu tidak akan merasakan lelah di dalamnya, dan kemudian akan tetap tinggal di sorga dalam keadaan kenikmatan ya, dalam keadaan nikmat ya, tidak akan dikeluarkan dari sorga. Jadi kalau sudah masuk sorga nggak bakal keluar lagi. Tapi yang masuk sorga, yang masuk neraka bisa selamanya tinggal di neraka, tapi juga ada yang dikeluarkan nggak selamanya ya. Terutama orang yang di dalam hatinya ada iman ya. Itu Allah nyuruh kepada malaikat ketika dosanya sudah habis, disuruh keluar. Keluarkan orang yang dalam hatinya ada iman, kemudian diangkat dalam keadaan hitam, legam, gosong ya, baru kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat. Setelah dimasukkan, diangkat putih, bersih ya, kinclong itu, baru dimasukkan ke sorga. Jadi sorga nggak ada yang hitam ya, di sorga itu kinclong semua ya. Al-Hijr 48. Kemudian yang kedua ya, kenapa sorga itu tempat yang bahagia, yang hakiki dan abadi? Tidak ada yang sakit dan tidur ya, nggak ada yang sakit dan tidur. Jadi kalau di masjid ketika ngaji ada yang tidur, wajar, itu di dunia ya. Nah, kemudian ada yang apa tadi? Ada yang sakit, wajar lah ya. Ini ada Pak Danis ya yang sering rajin ke masjid ya. Sekarang lagi sakit mulai Ahad ya. Ahad kemarin pulang dari Ciawi dia sakit ya. Udah nengok semua ya. Nanti mungkin habis ini kita tengok beliau ya. Beliau sakit kemarin. Jadi dari hari Ahad ya. Nah, di surga ya, kalau kita sakitnya lillah, kemudian tidurnya juga lillah, sakit karena Allah, kemudian tidur karena Allah, nanti di sana nggak bakal sakit lagi, nggak bakal tidur lagi. Ya. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, an-naumu akhul maut. Ya. Kata beliau, tidur itu saudaranya mati, makanya hati-hati kalau tidur, bisa jadi mati itu. Ya. Kita kadang-kala yakin kalau tidur tuh besok pasti bangun ya, itu kan? Yakin, oh besok pasti bangun. Enggak. Justru kita harus hati-hati. Karena kata Rasul, an-naumu akhul maut, bahwa tidur itu saudaranya mati. Oleh karena itu kita berzikir, berdoa, ya. Kemudian kita praktekkan adab tidur, ya. Nah, di antaranya ada doa kan? Ya, Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu ibadakas sholihin.
Sebelum tidur suka baca ini enggak? Ya. Ya Allah, jika engkau pegang nyawaku, ya, engkau pegang diriku, engkau pegang jiwaku, artinya bangun tidak tidur tidak dibangunkan lagi alias mati. Maka rahmati aku, kasih aku, sayangi aku, kasih aku tiket untuk masuk surga. Ya kan itu. Tapi kemudian jika engkau melepaskannya setelah tidur dibangunkan kembali, maka jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Artinya orang yang luar biasa itu adalah orang yang ketika mati dirahmati oleh Allah, ketika hidup dijaga oleh Allah. Nah, makanya selama hidup ini kita jaga, kita minta dijaga oleh Allah. Di antaranya ketika tidur berzikir dan berdoa. Dan ketika kita mati, kita minta supaya almarhum atau rahimahullah disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahlu jannah la yanamun, dan penghuni surga itu tidak ada yang tidur, tidak ada yang tidur. Ya. Bayangkan kalau di dunia tidak tidur gimana tuh ya? Ya. Tidur itu katanya minimal berapa? 8 jam ya. Tapi dalam Islam itu 2/3 malam harus sudah bangun, 1/3 malam harus sudah bangun, ya. Tengah malam harus sudah bangun, ya. Bisa kurang daripada 8 jam, ya. Tapi dalam Islam tidak boleh, ya, yang namanya begadang terus-terusan. Itu ada Gendeng Pamungkas kalau nggak salah ya. Dia ketika diskusi dengan Abu Akila kalau nggak salah dia mengatakan, saya dalam satu malam, dalam 1 kali 24 jam, saya tidur cuma 1 jam. Bayangkan. Ya. Dia tidurnya cuma 1 jam. Ya. Saya kalau lewat jam 11 nggak bisa tidur, sakitnya luar biasa. Kepala tuh sakit banget. Jadi diusahakan tidur seperti Rasul. Rasul itu kalau tidur habis Isya, dia cepat tidur, cepat bangun. Jadi jangan sampai tidur larut malam, sebab jelek untuk kesehatan. Ya. Nah, di sini yang selanjutnya, ya, bahwa penghuni sorga itu tidak buang air kecil, ya, tidak buang air besar. La yabulun wala yatagawatun katanya ya. Jadi jangankan buang air besar, buang air kecil juga tidak. Ya. Kemudian tidak kentut, tidak kentut, ya. Jadi di surga itu tidak ada yang kentut, tidak ada yang buang air, tidak ada yang kencing, ya. Jadi benar-benar ya, masakin atau thayyibah. Di surga itu disiapkan tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang harum, tempat-tempat yang wangi, tempat-tempat yang suci. Makanya ya, orang yang masuk surga itu tidak akan ya ketemu dengan yang namanya WC, nggak ada. Di surga nggak ada WC, nggak ada toilet, nggak ada kamar mandi, nggak ada. Karena kata Rasul, di surga itu tidak ada yang buang air kecil, tidak ada yang buang air besar, tidak ada yang kemudian meludah, ya. Nah, kemudian tidak ada yang kentut, banyak sekali, ya. Bahkan sisirnya saja itu terbuat dari emas, ya. Kemudian wangi surga itu wangi minyak kasturi, ya. Jadi kalau kita ingin membangun masjid, memakmurkan masjid dan dapat surga yang wangi, masjid itu jangan bau, ya. Masjid itu jangan kotor. Ada itu masjid kalau dipakai sujud, aduh, baunya luar biasa ya. Ya ada tuh di daerah Bekasi tuh, masjidnya gede tuh, nggak pakai karpet, tapi kalau sujud bau sikil tuh, bayangkan. Coba sujud bau sikil, husu nggak tuh? Ya, harusnya dibersihkan. Karena kita diperintahkan oleh Rasul itu membangun masjid di tempat yang ramai, ya. Kemudian yang kedua dibersihkan, ya. Dan yang ketiga diwangikan, ya. Itu kaitannya dengan kewajiban kita dalam memakmurkan masjid. Kemudian yang selanjutnya, ya, pasangannya adalah bidadari, ya, gitu. Di sini jelaskan ya. Kemudian penghuni surga itu ya rupanya seperti rupa Nabi Adam dan tingginya ya 60 hasta. Jadi tinggi-tinggi itu, tinggi-tinggi. Makanya walahum azwajun mutahharatun, ya. Bagi mereka disiapkan pasangan-pasangan yang disucikan. Maksudnya tadi bidadari itu atau istri yang ada di surga nanti termasuk kita, ya, amin, itu tidak akan ya buang air besar, buang air kecil, kentut dan lain sebagainya, ya.
Bahkan wanita itu tidak melahirkan dan tidak haid kan. Yang ketiga, tidak ada iri dan dengki. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa fitnah itu sejatinya itu diciptakan oleh orang yang iri, dengki, dan benci. Ya. Jadi yang menyebarkan fitnah ke Kang Deddy misalnya, atau misalnya ke siapa, itu sejatinya dia itu orang yang iri, dengki, dan benci kepada Kang Deddy itu, atau kepada orang yang difitnahnya. Yang kedua, fitnah itu disebarkan oleh orang-orang dungu katanya. Ya. Orang-orang dungu. Jadi kalau kita ngomongin kejelekan orang lain, ya, kalau benar itu namanya ghibah. Tapi kalau enggak benar namanya fitnah. Dua-duanya dosa itu. Ya. Kecuali nanti di pengadilan misalnya kan, ya, menjaga agar orang tidak tertipu dengan orang itu, ya, tidak menjadi pengikutnya, padahal dia dzalmudil, bukannya sesat tapi menyesatkan. Ya. Kemudian setelah itu dipercaya oleh orang bodoh. Ini sifat fitnah ya. Sifat fitnah itu diciptakan oleh orang yang iri, benci, dan dengki, disebarkan oleh orang dungu, dipercaya oleh orang bodoh. Makanya jangan asal sar-sersor itu, jangan ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Ya, kalau fitnah itu sampai ke telinga orang yang bijak, maka berhenti, tidak akan disebarkan dan tidak akan dipercaya. Ya, kita masih kan sering di grup ya, banyak itu asal sar-sersor aja gitu, tanpa disaring dulu sebelum di-sharing. Nah ternyata di sorga itu ya, yang menyebabkan iri dan dengki yang ada di dalam hati itu diambil oleh Allah, dicabut ya. Itu ada dalam surat Al-Hijr 47 ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min gilin ya, ikhwanan ala sururi mutaqabilin ya. Jadi yang merusak ukhuwah, yang merusak persaudaraan dan persatuan itu ternyata adanya di sini. Ya. Kalau ada sifat iri, dengki, dan benci, maka susah untuk bersaudara, susah untuk bersatu. Maka di surga itu tempat yang rukun dan damai, bersaudara, ya, dicabut itu. Jadi wanazakna, dan kami cabut itu. Ya, mafi sudurihim, apa yang ada dalam hatinya, apa? Min gilin, dari yang namanya gil, ya. Gil, sifat rasa dendam dan benci. Ikhwana, sehingga menjadi bersaudara. Buktinya ala sururi mutaqabilin ya. Duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Jadi wah luar biasa, bisa kita gambarkan ya. Duduk di kursi yang ada senderanya, rebahan di atas dipan yang ada bantal-bantalnya ya, yang bertingkat ya. Kemudian dalam keadaan bersaudara, karena di dalam hatinya sudah dicabut yang namanya gil itu ya. Gil itu dalam bahasa Betawinya gile. Kitanya gila ya. Kemudian yang keempat, tidak ada perkataan sia-sia dan dusta. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Itu surat An-Naba ya. Jadi mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Kenapa? Sebenarnya ya, ilmu yang kita dapat sekarang itu lebih banyak mendengar daripada melihat ya. Betul kan? Yang kita lihat banyak tuh? Enggak, yang kita lihat. Yang banyak itu yang kita dengar. Tapi dari yang kita dengar, yang benar dengan yang tidak benar banyakan mana? Ya. Yang sia-sia dengan yang syarat nilai banyakan mana? Dan ini pentingnya kita menjaga yang namanya perkataan, atau kemudian yang kita dengar dan yang kita lihat ya. Ini penting, sifat hati-hati dalam bermuamalah atau bergaul, terutama ketika di zaman yang namanya apa sekarang tuh? Medsos ya. Zaman yang namanya sudah masuk ke dunia maya ya. Silakan, sampai sini ada yang tanyakan? Ya, silakan, Pak.